Seorang wanita sedang diam-diam melakukan hal yang menyenangkan. Tapi pria itu bukan suami sejatinya. Tiba-tiba, gagang pintu berputar. Keduanya tegang dan tidak berani bernapas. Hubungan mereka sekarang tidak boleh terungkap. Namun, gagang pintu tiba-tiba kembali ke arah yang berlawanan. Setelah berhasil menghindari bahaya, keduanya baru bisa bernapas lega. Tapi dia baru saja mengantar kekasihnya pergi. Namun, dia melihat ada hadiah dari suaminya di luar pintu. Saat Annie merasa bersyukur telah selamat dari bahaya, pembantu di rumah justru berkata padanya. Hadiah itu adalah yang baru saja ditinggalkan suaminya di luar. Annie menyadari bahwa semuanya telah terbongkar. Dia segera menelepon kekasihnya untuk membahas strategi. Namun, belum sempat telepon terhubung. Suaminya, Jack, memanggilnya untuk berbicara di ruang tamu. Jack adalah seorang ahli mikrobiologi patogen. Dia berencana membawa Annie ke Cina untuk melakukan penelitian di Provinsi Guangxi. Di sana sedang menghadapi bencana kolera yang serius. Annie dengan tegas tidak ingin pergi. Karena pergi ke daerah kolera di Cina pada tahun 1925. Tidak berbeda dengan mencari jalan menuju kematian. Namun Jack hari ini sangat tegas. Jika kamu tidak pergi, saya akan mengajukan perceraian besok. Saya tidak sebodoh yang kamu pikirkan. Menyadari hubungan yang rumit di antara mereka, Annie juga memutuskan untuk tidak lagi menyimpan rahasia. Dia segera pergi mencari kekasihnya, Charlie. Memintanya untuk menepati janji malam sebelumnya. Menceraikan istrinya dan menikahinya. Tapi bagaimana Annie yang naif bisa tahu? Kata-kata manis pria saat terpesona hanyalah omong kosong. Saya tidak bisa menceraikan istri saya. Kita tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Apakah kamu tahu betapa pentingnya posisiku? If. Kenapa kamu tertawa? Menyadari bahwa Charlie sedang mempermainkan perasaannya. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan dan kehilangan, lalu dia berbalik meninggalkannya. Setelah kembali ke rumah, dia secara aktif mencari suaminya. Berjanji untuk pergi bersamanya ke Menshan Meitan. Secara permukaan, Jack tampaknya tetap tenang. Tapi di jalan, dia tetap melakukan kekerasan emosional terhadap Annie. Dalam perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dengan kapal dalam beberapa hari, dia justru memilih jalur pegunungan yang paling sulit. Ini membuat Annie yang dimanjakan merasa sangat menderita dan tidak berdaya. Meskipun perselingkuhan Annie tidak sepenuhnya bisa disalahkan padanya. Sebagai putri dari keluarga kaya London, dia selalu memimpikan cinta yang sempurna. Tak disangka akhirnya dia menjadi seorang wanita lajang yang lebih tua dan belum menikah. Pada saat itu, kehadiran Jack seperti sebuah takdir. Dia jatuh cinta pada Annie pada pandangan pertama. Pada pertemuan kedua, dia melamar Annie dengan penuh perasaan. Annie awalnya tidak setuju, tapi ketika dia pulang dan mendengar kabar bahwa adiknya menikah, dan melihat tatapan orang tuanya yang mendesaknya untuk menikah, dia mulai merasa ragu di dalam hatinya. Akhirnya memutuskan untuk menikah dengan Jack. Keduanya datang ke Shanghai. Meskipun tempat ini tidak semewah London, namun kebebasan di sini membuat mereka merasa tenang setelah sekian lama. Namun segera dia menyadari bahwa kehidupan pernikahan tidaklah indah. Jack selalu tenggelam dalam pekerjaan penelitiannya. Di siang hari, dia hampir tidak berbicara dengannya. Ketika malam tiba, Annie harus mengambil inisiatif untuk memberi isyarat. Jack perlahan-lahan mulai mengerti bagaimana menciptakan kehidupan kecil. Kesunyian yang berulang hari demi hari membuat Annie merasa sangat kesepian. Namun cinta Jack padanya tetap tulus. Dia tahu bahwa Annie yang penuh semangat menyukai keramaian. Jadi dia sengaja membawanya untuk menonton pertunjukan. Di dalam teater, Anne bertemu Charlie yang lucu. Charlie membuat opera Beijing yang sulit dipahami oleh orang asing. Mengubahnya menjadi kisah cinta yang romantis dengan penuh perasaan. Membuat Annie terpesona. Akhirnya, di bawah serangan lembut Charlie, keduanya terjebak dalam situasi yang tidak terduga. Namun, Jack tidak mengungkapkan semua ini. Melainkan memilih untuk membawa Annie ke daerah wabah kolera untuk melakukan penyelamatan. Tindakan Jack ini meskipun dianggap sebagai pengunduran diri yang lemah. Namun, ketika Annie mengetahui kebenarannya, sudah terlambat untuk menyesali. Setelah mereka tiba di Menshan Meitan, tinggal di rumah di mana seseorang baru saja meninggal, Annie dengan marah mengatakan bahwa dia tidak akan pernah divaksinasi kolera. Sementara Jack dengan dingin menjawab bahwa dia juga tidak akan divaksin. Hubungan pasangan ini dalam perang tanpa asap ini telah menjadi dingin dan kaku. Keduanya memilih cara menyakiti diri sendiri untuk meluapkan emosi. Keesokan harinya, saat Jack pergi ke desa untuk survei, Anne diam-diam menulis surat kepada Charlie dan meminta ajudan untuk membantunya mengirimkannya. Kebetulan, ajudan itu ternyata mengenal Charlie. Selama percakapan, Annie mengetahui bahwa Charlie memiliki lebih dari 10 kekasih di luar. Istrinya tidak pernah mengurus hal-hal ini. Bahkan secara terbuka menyatakan bahwa wanita yang disukai Charlie hanyalah wanita-wanita kelas 2. Setiap kata dari ajudan itu seperti pedang yang menusuk hatinya. Dia pergi dengan penuh kemarahan. Surat penuh cinta itu, dan fantasi yang pernah dia miliki tentang Charlie. Dalam sekejap hancur total, Annie akhirnya mengerti bahwa dirinya hanyalah salah satu dari banyak kekasih Charlie. Seorang pengunjung sementara. Saat ini satu-satunya yang bisa diandalkan hanyalah suaminya, Jack. Namun Jack selalu bersikap dingin padanya. Seolah-olah keberadaannya tidak berarti baginya. Setiap kali dia ingin berbicara dengannya, dia selalu lebih memilih untuk tenggelam dalam buku. Dia juga tidak ingin berbicara lebih banyak dengannya. Jack menjadi duri paling tajam di hatinya. Menyusup dalam-dalam ke tempatnya yang paling lembut. Annie akhirnya sudah cukup dengan perang dingin yang berlangsung setiap hari. Dia memutuskan untuk memprotes dengan cara menyakiti dirinya sendiri. Dia mulai makan salad mentah. Dengan cara ini, dia meluapkan kemarahan dan ketidakpuasannya. Apakah kamu ingin bunuh diri? Dan Jack dengan semangat yang sama ikut makan bersamanya. Annie hampir tercekik selama hari-hari kekerasan dingin ini.
Dia berusaha menarik perhatian suaminya. Dia bahkan ingin menyentuh mayat-mayat penduduk desa yang mati karena kolera. Untungnya, ajudan berhasil menghentikan tindakan gila itu tepat waktu. Malam itu, Jack yang mabuk menemukan Annie. Dia memberitahunya, jika merasa bosan, pergilah ke biara di desa untuk menenangkan pikiran. Belum selesai berbicara, dia sudah jatuh di hadapnya. Jack sangat mencintainya. Namun saat sadar, dia selalu sulit untuk mengungkapkannya. Keesokan harinya, Annie melihat untuk pertama kalinya keadaan mengerikan akibat kolera. Tak terhitung anak-anak di desa itu dibuang keluar. Sekelompok warga jatuh sakit. Mereka berjuang di ambang kematian. Suster memberitahunya, Dr. Jack adalah orang yang penuh kasih. Dia tidak hanya terjun ke garis depan, tetapi juga sering menemani bayi-bayi di panti asuhan, memberikan mereka kehangatan. Setiap orang di desa berterima kasih padanya. Saat ini, Annie akhirnya mengerti hati suaminya. Keheningan Jack bukanlah ketidakpedulian, tetapi adalah kasih sayang dan kebaikan yang tersembunyi. Dia terkejut menemukan bahwa kecemburuan dan ketidaksabarannya selama ini ternyata membuatnya mengabaikan kontribusinya untuk desa ini. Kontribusi besar yang telah dia berikan. Dia teringat akan kehidupan masa lalunya. Tiba-tiba merasa hidupnya seperti istana di udara, tanpa makna yang nyata. Dia membawa lampu dan masuk ke studio Jack, memutuskan untuk mencoba memperbaiki hubungan antara mereka. Namun menghadapi Jack yang sadar, dia tetap menolak untuk berkomunikasi dengannya. Demi Tuhan, jangan hukum aku lagi. Apakah kamu benar-benar membenciku? Tidak, aku hanya membenci diriku sendiri. Kenapa? Karena aku pernah mencintaimu. Annie tertegun. Tidak tahu harus berkata apa. Setelah kembali ke kamar, dia menangis pelan. Jack ingin masuk untuk menghiburnya. Tapi dia tahu dia belum bisa keluar dari bayang-bayang hatinya. Malam itu hujan turun dengan tenang. Seolah-olah adalah pengakuan tanpa suara. Annie akhirnya memutuskan untuk tidak hanya diam saja. Dia bergegas ke biara pagi-pagi sekali. Dengan sukarela menawarkan diri untuk tinggal. Membantu mengganti popok bayi. Mengajarkan anak-anak bermain piano. Dikelilingi oleh sekelompok anak-anak yang polos. Saat itu dia mengerti apa itu. Tanggung jawab kasih sayang dan belas kasihan yang sejati. Pandangan Jack terhadapnya juga perlahan-lahan berubah. Hari itu, dia melewati pintu masuk biara. Kebetulan melihat wajah Anne yang tidak lagi tersembunyi. Seolah-olah kembali ke malam pertama mereka bertemu. Transformasi setelah menghapus hiasan begitu indah dan menawan. Malam itu, keduanya akhirnya berbicara dengan tenang. Salah paham dan jarak di masa lalu mulai perlahan-lahan menghilang. Harapan baru juga tumbuh diam-diam dalam cinta. Anne dengan tulus mengagumi karakter mulia suaminya. Dan dengan tulus meminta maaf atas tindakan yang pernah menyakitinya. Kau menarikku berkeliling galeri yang membosankan di Venesia. Sambil terus-menerus membicarakan keajaiban kanal dan sistem drainasenya. Atau hal-hal membosankan lainnya. Sebenarnya saya lebih suka pergi ke sandwich dan bermain golf. Annie mengenang masa lalu dengan ejekan diri. Setelah mendengar itu, Jack menunjukkan senyum lega. Mereka selalu terbiasa membesar-besarkan kekurangan satu sama lain. Namun tidak pernah benar-benar memperhatikan hati satu sama lain. Di dalam kelebihan yang bersinar itu, dengan lembutnya tirai dibuka. Wajah sejati cinta akhirnya terungkap. Kedua orang itu melihat sisi paling tulus satu sama lain. Segera Jack menemukan sumber wabah kolera. Ternyata penduduk desa menguburkan mayat di tepi sungai. Mereka mengira tempat ini adalah lokasi yang baik. Namun tanpa sengaja mencemari sumber air seluruh desa. Atas saran Jack, militer mulai memindahkan mayat yang tergeletak di rumah selama 7 hari. Meskipun penyebaran kolera telah terkendali. Namun pemindahan mayat bertentangan dengan kebiasaan penduduk. Ditambah lagi, 8 negara koalisi sedang membakar Yuan Mingyuan. Kemarahan para penduduk desa tidak menemukan saluran. Annie dikepung oleh sekelompok pemuda marah di jalan pulang. Situasinya sudah terjebak dalam kesulitan. Untungnya, Jack muncul tepat waktu. Dia membawanya dengan aman keluar dari bahaya. Peristiwa ini membuat keduanya sepenuhnya melepaskan semua penghalang. Ketika cinta mengalir deras di hati, mereka tanpa ragu menerima satu sama lain. Dalam hari-hari berikutnya, Annie akan datang setiap kali dia memiliki waktu luang. Dia akan pergi ke tempat Jack bekerja, mengamati dia dengan diam. Ketika tidak sibuk, Jack akan menemaninya berperahu di danau. Kebencian yang dulunya diam perlahan-lahan menghilang dalam kebahagiaan. Hanya menyisakan kasih sayang yang terukir di hati keduanya. Mereka berusaha masing-masing di posisi yang berbeda. Namun, keharmonisan ini tidak bertahan lama. Pada hari itu, Annie tiba-tiba pingsan saat menari. Dia masih berpikir bahwa dia sudah menginjak surga. Dan suster tersenyum memberitahunya. Dia mengandung kehidupan baru di dalam perutnya. Ini bagi Annie, bukanlah kabar baik. Karena dia tidak bisa memastikan siapa ayah anak itu. Maaf, sekarang tidak penting lagi. Meskipun Jack sangat perhatian, dia hanya bisa menyesali dengan air mata mengalir. Jack memilih untuk memaafkan. Sejak saat itu, dia berdamai dengan masa lalu. Kebahagiaan tidak bertahan lama. Kolera baru saja mulai membaik. Namun, penduduk desa dari kota lain berbondong-bondong datang. Untuk mencegah penyebaran wabah, Jack meminta petugas untuk mendirikan zona karantina. Dan dia mengabaikan bahaya. Masuk ke dalam kamp untuk menyelamatkan pasien. Malam itu Annie tidak menunggu suaminya. Namun, dia melihat ajudan membawa kabar buruk. Dia mengatakan bahwa Jack terinfeksi kolera. Dan tidak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Annie tidak mendengarkan nasihat ajudan. Tetap menemani suaminya menyelesaikan perjalanan terakhir. Dia menggenggam tangannya dengan erat. Wabah menyempurnakan cinta mereka. Namun juga mendekatkan kematian. 1000 kata, tidak sebanding dengan cinta yang lebih dalam saat menemani penyakit.
Malam hari, malaikat maut datang dengan diam. Jack menatap Anne, menggunakan sisa tenaga terakhirnya untuk mengungkapkan penyesalannya. Mohon maafkan saya juga. Kemudian matanya tidak lagi terpejam. Dia selalu menjadi orang yang tidak banyak bicara. Dan dia sudah sepenuhnya memahami cinta di matanya. Annie menangis tanpa suara. Keluar dari ruang perawatan dengan tatapan kosong. Meskipun orang-orang di sekitarnya mencoba menghiburnya. Dia tetap diam. Dia melihat tanah perlahan menutupi tubuh Jack. Menatap tanpa ekspresi. Kembali ke meja kerjanya. Dia mengelus mikroskop yang pernah digunakannya. Dan halaman buku yang telah dibalik. Air mata dan kerinduan meledak seperti banjir. Sulit untuk dikendalikan. Dia hanya merupakan momen singkat dalam hidupnya. Namun, itu telah menjadi keabadian yang mendalam. Akhirnya, Annie kembali ke London. Dia membawa putranya ke toko bunga tempat dia pertama kali bertemu dengan Jack. Toko bunga tempat mereka bertemu untuk pertama kalinya. Dia dengan hati-hati memilih beberapa buket bunga. Setiap buket menyimpan sebuah kenangan. Ketika dia bersiap untuk pergi, dia secara tak terduga bertemu dengan Charlie. Charlie menyapa dia dengan senyuman. Senyuman itu tampaknya tidak lagi memiliki perasaan seperti dulu. Hanya sapaan yang sopan. Seolah-olah mereka tidak pernah menjadi kekasih, hanya orang asing. Charlie bercanda dengan putranya. Dia juga selalu membalas dengan senyuman. Saat perpisahan, ada keraguan yang melintas di mata Charlie. Annie. Selama 3 minggu ini saya di London, mungkin kita. Selamat tinggal Tuan Charlie. Annie tidak menjawab, berbalik dan menggenggam tangan anaknya. Berjalan di jalanan London di bawah sinar matahari musim semi. Sinar matahari yang hangat menyinari mereka. Sepertinya segalanya bergerak maju. Kisah emosional yang kompleks ini tidak hanya menunjukkan kelemahan dan ketahanan manusia, tetapi juga memperlihatkan keragaman dan kedalaman cinta. Cinta mungkin tidak sempurna, tetapi ia akan melalui ujian waktu. Setelah pertemuan antara ujian dan penderitaan, menunjukkan sisi terbenam dan terdalamnya. Dan dalam cinta ini, mungkin yang kita temukan adalah pengertian dan toleransi. Adalah pertumbuhan dan kesadaran dalam arti yang sebenarnya.